Kisah Puteri Yatim Piatu yang Sukses. Episode 011. Setelah Ibu Mahezi membaca surat dari kepala bagian, Ibu Mahezi langsung memberi pengarahan kepada Meizi tentang dan cara bekerja sebagai cleaning service. Hari pertama kerja Meizi dapat tugas membersihkan ruang belakang dan mengantar minuman ke ruangan para pegawai. Walaupun baru hari pertama bekerja, mata dan telinganya selalu awas, karena ia bekerja di kantor bos besar. Bukan semata-mata cari pekerjaan, tetapi ia diberi tugas untuk mengetahui kinerja para pegawai sekaligus anak buah Bapak Marzegas. Di hari pertama bekerja, belum ada yang terlihat gerak-gerik para pegawai yang akan merugikan perusahaan. Semua berjalan dengan semestinya. Malam hari yang sepi, hujan gerimis pun turun. Bagi Meizi tepat waktunya untuk beristirahat. Ia merasa lelah karena seharian kerja. Sebenarnya bukan cuma tenaga yang dikuras hari ini, tetapi pikiran pun harus super ekstra. Maklum saja kalau lagi menjadi intel. Meizi baru saja berbaring di tempat tidur. Handphonenya berdering. Ia langsung mengambil handphonenya. Ternyata yang menelpon bos besar. Meizi langsung saja menerimanya. Bapak Marzegas selaku bos besar memberi informasi kepada Meizi bahwa perusahaan kita pemenang tender proyek dengan dana begitu besar. Besok para pegawai awal menyusun semua yang berhubungan dengan proyek tersebut. Meizi harus awas terus, tapi jangan sampai ada karyawan yang curiga. Pesan bos besar dalam telepon. Siap Pak, jawab Meizi. Oke, kalau sudah paham kita istirahat dulu. Bos besar pun menutup telepon. Belum lama telepon ditutup. Meizi langsung tertidur. Dengan heningnya malam itu, ia baru terbangun sudah di pagi hari. Ia pun bergegas untuk mandi, karena takut terlambat datang ke kantor. Padahal ia baru masuk kerja hari kedua. Semua sudah beres dan siap. Meizi berangkat kerja seperti di hari biasanya. Tidak begitu cepat ia mengendarai sepeda motornya. Namun ia telah tiba di depan pintu gerbang kantor. Security langsung membuka pintu. Ia langsung menuju tempat parkiran. Meizi tiba di kantor lebih awal dari rekan-rekannya. Tujuannya agar bisa leluasa untuk melihat ruangan demi ruangan. Meizi langsung masuk dan menuju di mana ruangan tempat menyimpan alat-alat pembersih. Tibalah Meizi, dan di sana ternyata Ibu Mahezi telah duluan tiba. Ia pun menyapanya dengan kalimat selamat pagi. Ibu itu pun menjawab dengan kalimat yang sama. Meizi, hari ini kamu saya tugaskan membuat dan mengantar semua minuman ke semua ruangan, kata Ibu Mahezi. Siap Bu, jawab Meizi. Semua pegawai sudah masuk ruangan masing-masing. Hanya saja kepala kantor yang belum hadir. Semua pegawai mulai sibuk dengan komputernya. Tidak terlalu lama, kepala kantor pun tiba dengan diikuti oleh ajudannya dari belakang. Berhubungan perusahaan mendapat proyek yang besar. Pimpinan pun mengatakan agar semua pegawai dapat bekerja sama. Meizi pun mendengarkan dari balik tembok. Ia berpikir apa maksud pimpinan berkata agar bisa bekerja sama. Terdengar dari luar oleh Meizi. Pimpinan mengatakan, kalau proyek sudah selesai kontraknya, saya selaku pimpinan kalian, saya bisa kondisikan bagi pegawai yang bisa diajak bekerja sama, seperti selama ini. Tapi kalau ada yang tidak mau kerja sama, maka kita akan rugi. Karena hasil proyek bisa masuk ke rekening perusahaan semua, kata pimpinan. Meizi akhirnya mengantar minuman ke ruang rapat. Ia sudah mendengar apa yang pegawai rencanakan atas perintah pimpinan, yaitu Bapak Reki. Sebenarnya tidak semua pegawai yang setuju dengan pimpinan yang suka bagi-bagi uang perusahaan. Seperti Bapak Zandrigo. Dia menjabat sebagai wakil dari Bapak Reki. Dan masih ada lagi pegawai yang jujur. Selama ini yang selalu mengambil uang perusahaan hanya direktur, yaitu Bapak Reki. Sekretaris yaitu Ibu Meimi dan beberapa pegawai yang bisa mereka kendalikan.
Meizi sudah tahu informasi walau baru sedikit. Yang pasti sudah ada rencana kejahatan berjamaah atas adanya proyek ini. Bahkan bukan baru kali ini saja. Tampaknya sudah membudaya mereka bagi-bagi uang perusahaan. Meizi langsung menjalankan tugasnya sebagai cleaning service, yaitu mengantar minuman ke semua pegawai kantor khusus hari itu. Ia langsung meletakkan gelas minuman di depan pegawai yang sedang rapat. Selesai ia keluar, tetapi masih mencari informasi kelanjutan rapat. Akhir dari rapat, Bapak Reki selaku pimpinan tertinggi di kantor, mengatakan mulai hari ini, semua pegawai agar bekerja dengan baik, agar proyek yang kita kerjakan berjalan dengan lancar. Akhirnya rapat ditutup, karena sudah waktunya istirahat. Tidak terasa waktu terus berjalan. Hari sudah sore, jam kerja pun sudah habis. Semua pegawai bersiap-siap mau pulang. Dan begitu juga Meizi sudah di tempat parkiran. Malam telah tiba. Sebelum tidur Meizi menyempatkan telepon Bapak Marzegas. Tetapi teleponnya tidak diangkat. Meizi pun tertidur. Tidak terasa bagi Meizi. Sudah sebulan ia bekerja di kantor perusahaan Bapak Marzegas. Sebagai cleaning service dan intel di kantor tempat ia bekerja. Informasi sudah cukup ia terima. Dan bukti sudah banyak ia dapatkan. Tetapi belum ia berikan kepada bos besar, pemilik perusahaan yaitu Bapak Marzegas. Semua pegawai sudah menerima gaji. Tetapi lain halnya dengan Meizi. Ia belum terima uang cleaning service. Padahal sudah hari kedua masuk kerja di bulan kedua. Ia pun menghadap bagian keuangan, menanyakan perihal gajinya. Ternyata gajinya diambil oleh staf yang menolak surat lamarannya dahulu. Alasannya biar dia yang memberikannya kepada Meizi. Ternyata tidak diberikannya. Pegawai cleaning service memang gaji tidak langsung ke nomor rekening, tetapi pembayarannya secara tunai. Akhirnya Meizi menjumpai staf itu untuk menanyakan gajinya. Bukankan mendapat gajinya, Meizi malah dapat ancaman. Kalau Meizi sempat membocorkan dengan pegawai lain kalau gajinya, ia yang ambil Meizi akan dipecat. Meizi pun diam saja dan pergi. Meizi hanya mau cari informasi. Sebenarnya dia itu siapa? Beraninya dia mengancam saya. Kalau saya membocorkan ini saya bisa dipecat dari cleaning service. Tidak terlalu sulit bagi Meizi untuk mencari informasi tentang dia. Ternyata staf itu adalah anak sekretaris kantor yaitu Ibu Meimi. Kontrak proyek pun sudah selesai. Meizi pun terus mencari informasi untuk disampaikan kepada bos besar nantinya. Sudah tibalah waktunya Bapak Reki untuk mengumpulkan semua bawahannya di ruangan biasa mereka rapat. Bapak Reki pun memerintahkan agar semua kamera untuk dimatikan sebelum ia masuk ruangan. Meizi pun sengaja mengintip di selah jendela. Ia merekam dengan handphonenya. Bapak Reki pun berkata kepada bawahannya bahwa proyek kita sudah selesai. Sesuai dengan janjinya, akan berbagi keuntungan bagi pegawai yang mau bekerja sama. Bapak Reki sudah menyiapkan setumpuk amplop yang berisi uang. Dan ia berkata bagi yang tidak mau bekerja sama, silahkan untuk keluar. Dan ingat bagi yang membocorkan rahasia ini, siap-siap saja untuk angkat kaki dari kantor ini. Ancaman dari Bapak Reki. Banyak pegawai yang beranjak dari tempat duduknya dan keluar ruangan. Salah satunya Bapak Zandrigo. Pegawai sudah pada keluar ruangan. Bagi yang tidak setuju bagi-bagi uang perusahaan. Tinggal pegawai yang mau diajak kerjasama yang masih dalam ruangan. Akhirnya Bapak Reki membagikan amplop yang berisi uang yang telah disiapkan. Meizi pun terus merekam kegiatan mereka dalam ruangan. Di akhir acara Bapak Reki bilang kepada sekretaris Ibu Meimi untuk bisa menyusun laporan keuangannya. Di dalam laporan nanti buat bahwa proyek yang baru selesai kontraknya tidak sesuai dengan harapan perusahaan yaitu rugi. Ibu Meimi pun menjawab siap Pak.
Maisie pun tidak tahan lagi untuk menyampaikan laporan kepada bos besar mengenai permainan pegawainya. Akhirnya Maisie menelpon bos besar. Telepon langsung diterima oleh Bapak Marzegas. Maisie bilang bahwa ia mau ketemu sama Bapak. Bapak Marzegas pun langsung mengiyakan dan menyuruh Maisie datang ke rumah sekarang. Kebetulan bos besar lagi di rumah. "Iya Pak," jawab Maisie. "Sekarang saya berangkat." Kebetulan jam kerja sudah selesai. Maisie tidak langsung pulang ke rumah, tapi Maisie menuju rumah bos besar untuk menyampaikan laporan perihal permainan kecurangan pegawainya. Tibalah Maisie di depan rumah bertembok tinggi. Maisie pun duduk saja di atas motor, karena ia sudah paham bahwa rumah bos besar hanya dipantau dengan kamera untuk mengetahui tamu yang datang. Benar tidak lama pintu gerbang pun dibuka. Belum sempat Maisie bertanya, Bapak Hodir pun bilang tuan besar sudah menunggu di dalam. Maisie pun berjalan. Ia mengucapkan salam. Terdengar suara dari dalam, menyuruh ia masuk. Maisie pun masuk dan dipersilakan duduk, karena bos besar sudah menunggu dari tadi. Sesuai dengan tujuan Maisie, ia datang ke rumah Bapak Marzegas untuk menyampaikan laporan. Akhirnya Maisie. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Tonton terus video selanjutnya di Rafflesia Channel, agar tidak ketinggalan ceritanya. Jangan lupa di like, share dan di subscribe.